Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Bahagia sekali malam ini kita bisa kembali berjumpa dalam bersatu hati dalam doa bersama dengan saya, Pendeta Hosea Sudarno. Selasa 9 Mei 2023. Kali ini kita akan mengangkat sebuah tema, penggenapan janjinya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, pimpin dan terangilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam terus kami memelihara rekonsiliasi dan persatuan yang Tuhan anugerahkan, juga memampukan kami terus memelihara kasih setia Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuntunlah dalam terang firman-Mu, tuntunlah dengan hikmat makrifat yang dari Tuhan. Dalam Yesus Kristus, Sang Sabda yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 44 sampai 56. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 44 sampai 56. Namun saya akan membacakan pada ayat yang ke-51 sampai 56 saja. Demikian. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ibu Bapak dan saudara-saudara, pidato Stefanus dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 1 sampai 50 merupakan pembelaan diri terhadap tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepadanya. Meski demikian, tampaknya ia lebih bermaksud menjadikannya pembelaan atau pidato tersebut sebagai kesaksian untuk menginsyafkan orang Yahudi akan salah paham dan sikap mereka terhadap Yesus. Stefanus membuktikan diri dari kitab kudus, kitab perjanjian lama, bahwa mereka dengan menolak dan menentang Yesus sebenarnya menentang Allah dan Taurat. Saudara, Stefanus sebagai seorang diaken, pelayan meja yang bertugas melakukan pelayanan terkait permasalahan jasmani, terpilih bukan hanya setia dalam pelayanan yang ditugaskannya, namun juga mumpuni dalam pelayanan rohani. Bahkan Tuhan memakainya untuk menyatakan karya-karya Tuhan yang luar biasa. Dalam pelayanannya ia banyak melakukan mujizat. Konon ia salah satu dari rombongan budak belian yang dibawa ke Roma dan dikembalikan ke Palestina atau kembali ke Yerusalem. Dalam pimpinan Roh Kudus, disertai pemahamannya akan firman Tuhan yang begitu kuat, juga memiliki tingkat kecerdasan dan keberanian membuatnya nampak tidak memperlihatkan ketakutan sedikit pun ketika menghadapi pengadilan Sanhedrin. Iman dan kesetiaan yang kuat mendasari juga pelayanannya pada Tuhan. Saudara, dalam upayanya melakukan pembelaan, Stefanus kembali mengingatkan dan membeberkan pengalaman secara panjang lebar
atas bangsa Israel di mata Tuhan. Ia berusaha memahamkan pada orang Yahudi, mengingatkan dan juga menyampaikan kritik atau teguran-teguran berdasarkan firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 7 ayat 42 sampai 43 dan juga 48 sampai 50. Walaupun dalam upaya Stefanus memberikan penjelasan dan berusaha menyampaikan kesaksian, tidak memperoleh respon positif, bahkan menanggapinya dengan berang, dan amarah tidak menyurutkan semangatnya. Hal itu terlihat dari bagaimana Stefanus menyampaikan, "Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus," dan seterusnya. Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Dengan keberanian dan kebenaran yang terus disampaikan Stefanus, para anggota Mahkamah Agama semakin berang dan naik pitam. Lukas menyaksikan hal itu. Mereka menyambutnya dengan gigi. Ayat 54b. Menyikapi kondisi itu, Stefanus tetap menyaksikan pengakuan imannya pada Tuhan Yesus. Dan ia menyerahkan pada pengadilan surgawi. Setelah pengadilan duniawi berlangsung, ia memandang ke langit, melihat kemuliaan Allah, dan berkata, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Di pengadilan surgawi, di hadapan para malaikat di surga, Yesus membela dan memenuhkan janjinya. Seperti dalam Lukas pasal 12 ayat 8, Yesus berfirman, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah." Sebagai diaken, Stefanus dalam pimpinan Roh Kudus telah melakukan pelayanan jasmani dan rohani. Ia telah mempersembahkan tubuh dan rohnya. Ia telah mempersembahkan seluruh hidupnya. Mari terus menjadikan hidup kita syukur bagi Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah untuk terang firman-Mu yang menerangi dan mengaruniakan hikmat bagi kami. Biarlah dengan terus meyakini bahwa menghadapi penderitaan dan kesusahan karena Engkau, karena melayani Tuhan adalah anugerah. Demikian juga dengan firman Tuhan. Melalui pengalaman Stefanus dan juga para murid yang lain, kami semakin berani dan sukacita mengakui Engkau di hadapan manusia. Melalui kesaksian sebagai hamba dan juga anak-anak-Mu, serta juga sebagai kawan sekerja-Mu, kami terus mampu memelihara kesetiaan, baik dalam kemudahan dan dalam tantangan. Demikian juga senantiasa bersama-Mu dan mengakui-Mu, baik dalam sengsara dan dalam terang kebangkitan Tuhan Yesus. Biarlah itu membawa kami untuk mendasarkan tindakan mengelola berbagai tekanan dan derita dengan kebenaran, hati yang jujur, dan percaya penuh akan kasih setia Tuhan. Sehingga kami beroleh merengkuh ketenangan dan kekuatan serta keberanian untuk menjadikan hidup persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, juga karuniakanlah jiwa yang pemberani, sikap yang jujur dan terbuka kepada para pemimpin bangsa ini, para aparatur negara, para tokoh dalam berbagai organisasi, apalagi lembaga-lembaga gerejawi, dan penginjilan dalam menghadirkan dan menegakkan kebenaran, agar nyata kehidupan yang damai untuk mendasari gerak kami bersama membangun bangsa, meratakan keadilan dan damai sejahtera. Sempurnakanlah doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan, kami mohon. Amin. Demikianlah Ibu Bapa dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan,
doa bersama kita malam ini. Biarlah firman-Nya terus menyelimuti istirahat dan hidup kita, menyongsong pemenuhan janji-Nya. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus menyertai. Amin.